Di bawah lampu interogasi yang dingin, agen CIA itu membentakku, yakin telah menangkap mata-mata. Dia pikir aku hanya seorang TKW dari Indonesia yang ketakutan. Dia tidak tahu, ketenanganku adalah senjata paling mematikan. Saat aku menatap balik matanya, topeng rapuhku luruh. Dia tidak melihat lagi seorang pelayan, tapi seorang profesional yang telah mempermainkannya sejak awal. Inilah kisahku, saat keheningan menjadi ancaman terbesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami doakan semoga pintu rezeki Anda terbuka lebar, hutang piutang segera lunas, dan segala urusan dipermudah oleh Allah. Silakan tulis, amin ya robbal alamin, di kolom komentar sebagai doa kita bersama. Terima kasih atas doa dan kebersamaan Anda semua. Sekarang, mari kita kembali ke awal mula kisah ini, ke saat di mana sebuah rahasia besar mulai terungkap di tempat yang paling tak terduga. Setiap pagi di Washington DC dimulai dengan keheningan. Bukan keheningan yang damai seperti di kampung halamanku, di mana fajar disambut oleh kokok ayam dan gema azan yang lembut dari kejauhan. Di sini, hening adalah kekosongan. Hanya ada dengung pendingin ruangan yang monoton dan detak jam tua di lorong yang menjadi penanda waktu. Tugasku adalah menjadi bagian dari keheningan itu, bergerak tanpa suara, menjadi bayangan yang merawat setiap sudut rumah megah ini. Aku adalah Anjani, asisten rumah tangga. Setidaknya, itulah yang mereka tahu. Tanganku bergerak lincah, menyusun peralatan perak di atas meja makan dengan presisi yang sudah terlatih. Aku menyiapkan kopi untuk Jenderal Croft, hitam pekat tanpa gula, tepat pukul 6 pagi. Uapnya yang pahit adalah satu-satunya aroma tajam yang kuizinkan memenuhi indraku, menutupi kerinduanku pada wangi manis teh melati yang biasa ibu buatkan. Aku membersihkan debu dari bingkai-bingkai foto keluarganya. Wajah-wajah tersenyum yang tak pernah ku kenal. Aku sengaja tidak pernah menatap mata mereka terlalu lama. Di dunia ini, aku tidak boleh terikat pada apapun. Satu-satunya kehangatan yang sesekali terasa datang dari ajudan Mark Thompson, orang kepercayaan jenderal. Kadang ia melemparkan senyum ramah saat berpapasan denganku di lorong. "Selamat pagi, Anjani," sapanya. Suaranya terdengar tulus. Aku hanya akan mengangguk, menundukkan kepala, dan menggumamkan jawaban pelan. Senyumnya terasa seperti matahari di musim dingin, tapi entah kenapa, aku selalu merasa ada hawa dingin yang tak terlihat di baliknya. Kehidupanku adalah rutinitas yang aman dan monoton. Sebuah benteng yang kubangun dengan susah payah untuk mengubur masa lalu. Namun, benteng sekokoh apapun bisa retak. Malam itu, retakan pertama muncul. Hujan turun tanpa henti, memukul-mukul jendela kaca di ruang kerja jenderal, menciptakan irama yang gelisah. Aku sedang mengelaprak buku yang menjulang tinggi, pekerjaan terakhirku sebelum undur diri ke kamarku yang sempit di lantai bawah. Lalu telepon berdering. Biasanya, aku akan segera pergi tanpa perlu disuruh. Privasi adalah peraturan tak tertulis di rumah ini. Tapi malam ini berbeda. Ada nada panik dalam suara Jenderal Croft yang berat itu. Sebuah getar yang membuat kakiku seolah terpaku di lantai marmer yang dingin. Kebocoran data, tingkat tinggi. Ini bisa menghancurkan segalanya. Kata-kata itu meluncur deras, tajam, membelah keheningan malam. Aku terus mengelap. Gerakanku tetap teratur. Punggungku menghadap padanya. Aku berpura-pura tuli. Tapi di dalam, sesuatu yang telah lama kutidurkan dengan paksa mulai menggeliat bangun. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena sebuah insting purba yang kukira telah mati. Aku melirik pantulan diriku di kaca rak buku yang gelap. Di sana, di antara bayangan buku-buku tebal, sepasang mata menatapku balik. Itu bukan mata Anjani, si pelayan yang selalu menunduk dan tampak rapuh. Itu adalah mata yang lain. Mata yang dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Mata yang mengerti betul arti kata bahaya. Aku menarik napas dalam-dalam, mengembalikan topengku ke tempatnya. Tapi aku tahu, kehidupanku yang tenang dan palsu ini telah berakhir. Di pantulan kaca itu, aku seolah mendengar sebuah bisikan dari diriku yang lama,
Suara yang datang dari kedalaman jiwa yang terkunci. Selamat datang kembali. 2 hari setelah malam itu, keheningan di rumah ini berubah. Udara yang tadinya kosong kini terasa lebih berat. Seolah setiap partikel debu yang melayang membawa beban kecurigaan. Mereka datang di pagi hari. 3 mobil hitam tanpa penanda berhenti di depan gerbang. Pria-pria berjas gelap keluar dengan langkah cepat dan efisien. "Sieye." Aku melihat mereka dari jendela dapur saat sedang mencuci sayuran. Mereka tidak perlu memperkenalkan diri. Aura mereka sudah cukup menjelaskan segalanya. Pemimpin mereka, seorang pria jangkung dengan mata biru yang tajam, memperkenalkan dirinya sebagai agen David Miller. Matanya menusuk, menganalisis setiap detail dengan cepat. Ia berbicara pada Jenderal Croft dengan nada hormat namun tegas. Sejak saat itu, rumah ini bukan lagi sekadar kediaman pribadi, melainkan lokasi penyelidikan aktif. Aku dan staf lainnya dikumpulkan di ruang makan. Satu persatu kami dipanggil untuk diinterogasi. Saat giliranku tiba, agen Miller menatapku dari seberang meja kayu yang besar. "Sudah berapa lama kau bekerja di sini, Anjani?" tanyanya. Suaranya tenang namun mengintimidasi. Aku menunduk, memainkan peran sebagai wanita desa yang gugup. "Hampir 2 tahun, Tuan," jawabku pelan, sengaja membuat beberapa kesalahan kecil dalam tata bahasaku. Aku menceritakan rutinitas harianku yang membosankan, detail-detail sepele yang tidak berarti. Dia terus bertanya, mencoba mencari celah dalam ceritaku. Tapi aku adalah dinding yang telah dibangun dari ribuan kebohongan kecil yang sempurna. Aku bisa merasakan tatapannya yang tak puas. Aku terlalu tenang, terlalu terkendali untuk seorang art biasa yang terjebak dalam situasi ini. Sejak saat itu, aku tahu aku diawasi. Permainan pun dimulai. Aku menemukan alat penyadap itu secara tidak sengaja. Sebuah goresan kecil yang tidak wajar pada lis kayu di dinding lorong, tepat di dekat pintu kamarku. Ukurannya lebih kecil dari sebutir beras. Orang biasa tidak akan pernah menyadarinya. Tapi aku bukan orang biasa. Aku membiarkannya di sana, menjadikannya bagian dari permainanku. Aku mulai menggunakan pekerjaanku sebagai kamuflase. Saat membersihkan ruang kerja jenderal di malam hari, aku akan menggunakan waktu beberapa detik lebih lama untuk mempelajari jadwal pertemuannya. Saat mengantar cucian ke kamar ajudan Thompson, aku memperhatikan tumpukan kertas di mejanya. Aku adalah hantu, tak terlihat namun selalu ada. Jejak pertama kutemukan di komputernya. Suatu malam, saat ia pergi mengantar jenderal, aku menyelinap masuk ruang kerjanya dengan dalih membersihkan karpet. Aku hanya punya waktu kurang dari 5 menit. Tanganku bergerak cepat di atas papan ketik. Aku menemukan sebuah anomali dalam log keamanan digital. Sebuah akses transfer data berukuran besar pada jam 2 pagi. Waktu di mana Thompson seharusnya berada di rumah. Jantungku berdebar. Ini dia. Tapi kemudian, aku merasa ada yang salah. Beberapa hari terakhir, senyum ajudan Thompson terasa berbeda. Masih ramah, tapi matanya selalu mengawasiku sedikit lebih lama. Dia sepertinya menyadari bahwa aku bukan sekadar pelayan lugu. Dia tahu aku terlalu jeli. Puncaknya terjadi suatu malam. Aku sedang membersihkan rak buku di ruang kerjanya. Sama seperti malam itu. Dia duduk di mejanya, tampak sibuk bekerja. Tiba-tiba, ia menghapus sebuah file dengan gerakan yang terlalu cepat dan tergesa-gesa. Aku menangkap gerakan itu dari sudut mataku. Aku berhenti sejenak, dan pada saat itulah tatapan kami bertemu. Dia tersenyum padaku, senyum yang sama seperti biasanya, tapi matanya dingin, tanpa kehangatan sedikit pun. Di sana, di dalam keheningan ruang kerja yang mewah itu, sebuah pesan tak terucapkan disampaikan. Dia tahu, dan aku tahu, aku bukan lagi sekadar pengamat. Aku sudah menjadi target. Malam itu, rumah Jenderal Croft berubah menjadi panggung sandiwara. Lampu-lampu kristal berkilauan, memantulkan cahaya pada gaun-gaun mahal dan setelan jas yang rapi. Musik klasik mengalun lembut dari sudut ruangan, berbaur dengan denting gelas sampanye dan tawa basa-basi para tamu penting. Aku bergerak di antara mereka,
Sebuah bayangan dalam seragam hitam putihku, nampan perak di tanganku. Bagiku, keramaian ini justru lebih sunyi daripada keheningan biasanya. Setiap senyum terasa palsu, setiap percakapan terdengar seperti dengungan kosong. Aku sudah tahu apa yang akan terjadi. Siang tadi, saat membersihkan ruang utama untuk persiapan pesta, aku melihatnya. Sebuah pemutar musik baru diletakkan di atas meja sudut. Modelnya canggih, tapi ada sesuatu yang janggal. Sebuah port tambahan yang tersembunyi di bagian belakang dan sedikit goresan di dekatnya. Instingku berteriak, itu bukan pemutar musik. Itu adalah alat transmisi. Dan malam ini adalah malam pertunjukannya. Mataku terus mengawasi ajudan Thompson. Ia berbaur dengan sempurna, tertawa, berbincang, pesonanya memancar. Tapi aku bisa melihat kegelisahan di balik matanya yang terus melirik ke arah sudut ruangan itu. Ia sedang menunggu momen yang tepat. Di sisi lain, aku juga merasakan kehadiran mereka. Beberapa wajah baru di antara staf catering. Gerakan mereka terlalu kaku. Tatapan mereka terlalu awas. Mereka bukan pelayan. Mereka adalah tim agen Miller. Dan mereka tidak mengawasi Thompson. Mereka mengawasiku. Jaring itu telah ditebar dari dua sisi, dan aku berada tepat di tengahnya. Waktunya tiba. Aku melihat Thompson mengucapkan permisi pada lawan bicaranya, lalu mulai berjalan perlahan menuju sudut ruangan. Pada saat yang hampir bersamaan, aku melihat agen Miller, yang berdiri di dekat pintu, memberikan isyarat kecil dengan dagunya. Mereka akan bergerak. Jantungku berdebar begitu kencang hingga rasanya memenuhi rongga dadaku. Ini adalah pertaruhan terakhir. Aku mengambil nampan yang penuh dengan gelas-gelas minuman berwarna-warni dari meja, lalu mulai berjalan membelah kerumunan, mengambil rute yang akan memotong jalan Thompson. Seluruh dunia seolah melambat. Aku bisa merasakan dinginnya nampan di telapak tanganku yang berkeringat. Aku bisa mendengar setiap not musik yang dimainkan. 3 langkah lagi. 2. Tetuk. Tepat saat ia mengulurkan tangannya ke arah perangkat itu, aku melakukannya. Kakiku sengaja kusangkutkan ke kaki meja kecil di dekatnya. Aku tersandung dengan dramatis. Nampan itu terlepas dari tanganku. Waktu seolah berhenti sejenak sebelum suara pecahan kaca yang memekakan telinga memecah alunan musik. Gelas-gelas itu hancur berkeping-keping, menumpahkan isinya tepat ke atas pemutar musik sialan itu. Ada suara desis pelan, percikan api kecil, lalu mati. Hening sesaat, lalu kekacauan pecah. Para tamu terkesiap. Beberapa orang bergegas menolongku. Di tengah kepanikan itu, saat Thompson terpaku menatap perangkatnya yang hancur, aku menyentuh lengannya seolah mencari pegangan. Gerakanku cepat, sepersekian detik yang tak akan disadari siapapun. Sebuah micro SD kecil yang tadi kuselipkan di ujung jariku kini berpindah tempat, masuk ke dalam saku jasnya. Itu adalah bukti palsu yang ia tanam di kamarku. Tepat pada saat itu, pintu utama terbuka dengan keras. CIA, jangan bergerak. Suara agen Miller menggema di seluruh ruangan. Tapi mereka tidak bergerak ke arah Thompson. Mereka langsung menuju padaku, yang masih terduduk di antara pecahan kaca. 2 agen mencengkeram lenganku dengan kasar. Dinginnya borgol terasa mengunci pergelangan tanganku. Semua mata kini tertuju padaku. Tatapan mereka penuh kejutan, tuduhan, dan cemoohan. Saat mereka menggiringku keluar, aku memberanikan diri menatap agen Miller. Wajahnya menunjukkan kepuasan yang dingin. Ia berhasil menangkap mata-matanya. Aku membiarkannya percaya. Aku menundukkan kepalaku, memainkan peranku sebagai Art yang ketakutan dan bingung sampai akhir. Tapi di dalam, di balik topeng kekalahan ini, aku merasakan kemenangan. Ruangan ini dingin. Bukan dingin karena pendingin ruangan, tapi dingin yang meresap ke tulang. Dindingnya kelabu tanpa jendela, dan satu-satunya cahaya datang dari lampu neon di atas yang berdengung tanpa henti. Aku duduk di sebuah kursi besi yang keras. Kedua pergelangan tanganku masih terasa kaku meski borgolnya sudah dilepas. Di seberang meja, agen Miller menatapku. Matanya menyala dengan api kemenangan. Di sebelahnya, tumpukan foto dan dokumen berserakan.
Kami menemukan ini di kamarmu, katanya, mendorong sebuah kantong bukti kecil ke tengah meja. Di dalamnya, sebuah micro SD berkilauan di bawah cahaya lampu. Itu adalah bukti palsu yang ditanam Thompson. Data rahasia negara. Dijual ke penawar tertinggi. Permainanmu sudah berakhir. Aku hanya menatap benda kecil itu, lalu menatapnya. Aku tidak mengatakan apa-apa. Diam adalah senjataku yang paling kuat. Kemarahannya mulai memuncak melihat reaksiku yang datar. Dia membentak, melemparkan tuduhan demi tuduhan, membangun narasi tentang seorang pelayan imigran yang licik, yang mengkhianati negara yang telah memberinya perlindungan. Aku membiarkannya bicara. Aku membiarkan badai itu mengamuk. Sementara di dalam diriku, ada sebuah danau yang tenang. Aku sudah pernah menghadapi situasi yang lebih buruk dari ini. Aku sudah pernah menatap mata kematian yang sebenarnya. Kata-kata seorang agen yang frustrasi tidak ada artinya. Waktu berjalan lambat. 1 jam. 2 jam. Dia mencoba berbagai taktik. Dari ancaman hingga bujukan. Aku tetap menjadi Anjani, si pelayan yang ketakutan, menggelengkan kepala, sesekali terisak pelan, tapi tidak pernah memberikan jawaban yang ia inginkan. Kemudian, pintu ruangan diketuk pelan. Seorang agen muda masuk dan menyerahkan sebuah tablet pada Miller. Laporan awal dari tim forensik di lokasi. Sir. Miller mengambilnya dengan tidak sabar. Matanya masih menatapku tajam. Tapi saat ia mulai membaca laporan di layar itu, aku melihat perubahan pertama. Alisnya berkerut. Rahangnya mengeras bukan karena marah, tapi karena bingung. Ia membaca ulang. Jarinya menggulir layar ke bawah dengan cepat. Aku bisa melihat warna perlahan surut dari wajahnya. Ia mengangkat kepala, menatapku. Api di matanya telah padam, digantikan oleh sesuatu yang lain. Keraguan. Ia menyuruh agen muda itu keluar, lalu duduk kembali dengan perlahan. Keheningan yang tercipta kini terasa berbeda. Bukan lagi keheningan interogasi, melainkan keheningan yang penuh dengan pertanyaan tak terucap. Dia pasti sudah membacanya. Laporan tentang perangkat Thompson yang rusak. Jejak pengkhianatan yang tak terbantahkan di dalamnya. Dan yang paling penting, temuan micro SD yang sama persis dengan yang ada di meja ini, ditemukan di dalam saku jas ajudan Thompson sendiri. Kecelakaanmu, bisiknya lebih pada dirinya sendiri. Itu bukan kecelakaan. Ia menatapku lama, seolah baru pertama kali melihatku. Ia tidak lagi melihat seorang art dari Indonesia. Ia mencoba melihat apa yang ada di baliknya. Setelah keheningan yang terasa abadi, ia akhirnya bersuara. Nadanya nyaris seperti bisikan. Siapa kau sebenarnya? Aku tidak menjawab. Aku hanya balas menatapnya. Perlahan, sangat perlahan, aku melepaskan semuanya. Topeng Anjani yang rapuh dan selalu menunduk itu luruh ke lantai tak terlihat. Punggungku yang tadi sedikit membungkuk kini tegak lurus. Getaran ketakutan yang sengaja kuciptakan di tanganku berhenti total. Dan mataku, aku membiarkannya melihat semua yang kusembunyikan. Aku membiarkannya melihat dinginnya perhitungan, tajamnya analisis, dan kedalaman pengalaman yang tak akan pernah bisa ia bayangkan. Aku tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan di antara kami sudah memberikan semua jawaban yang ia butuhkan. Aku tidak kembali ke ruang interogasi yang dingin itu. Mereka memindahkanku ke sebuah ruangan yang lebih manusiawi. Sebuah kantor dengan jendela yang menghadap ke arah kota. Jenderal Croft duduk di hadapanku, sementara agen Miller berdiri di sudut, diam seperti bayangan. Wajah sang jenderal tidak lagi menunjukkan otoritas yang kaku, melainkan rasa hormat yang canggung. Kami sudah tahu siapa kau, katanya pelan. Atau lebih tepatnya, siapa kau di masa lalu. Dia menjelaskan semuanya, detail tentang misiku yang gagal, bagaimana aku terpaksa menghilang dan menjadi hantu. Mereka telah menggali semua rahasiaku. Lalu, tawaran itu datang. Sebuah kehidupan baru, katanya. Identitas baru yang bersih, perlindungan penuh dari pemerintah Amerika Serikat. Bahkan sebuah posisi sebagai konsultan di CIA, memanfaatkan keahlian unikku. Miller menimpali,
Keahlian sepertimu terlalu berharga untuk disia-siakan dengan membersihkan debu. Mereka tidak mengerti. Mereka melihatku sebagai sebuah aset, sebuah senjata langka yang baru saja mereka temukan dan ingin mereka poles kembali. Mereka menawariku sebuah sangkar emas yang lebih besar, menggantikan sangkar besi yang kubangun untuk diriku sendiri. Aku menatap kedua pria paling berkuasa yang pernah kutemui itu, dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut atau kecil. Aku hanya merasa lelah. "Terima kasih, Jenderal," jawabku. Suaraku tenang dan mantap. Tapi aku tidak butuh pekerjaan baru. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku meresap. Aku hanya ingin hidupku kembali. Permintaanku hanya satu. Bukan uang, bukan perlindungan, bukan pengakuan. Aku hanya ingin benar-benar menghilang. Dihapus dari semua catatan, baik catatan mereka maupun catatan musuh-musuhku. Aku ingin menjadi hantu sekali lagi, tapi kali ini, dengan pilihanku sendiri. Entah berapa lama waktu berlalu. Hari-hari menjadi kabur dalam serangkaian prosedur dan kesepakatan diam-diam. Lalu suatu hari, semuanya selesai. Adegan terakhirku di Amerika bukanlah di sebuah gedung pemerintahan yang megah, melainkan di dek sebuah kapal kargo yang berkarat, di tengah malam yang gelap tanpa bintang. Dan kemudian, aku pulang. Perjalanan itu panjang dan melelahkan, melintasi separuh dunia, berganti dari pesawat ke kapal, dari bus ke perahu kayu kecil yang mesinnya menderu berisik. Hingga akhirnya, aku tiba. Aku melangkahkan kaki dari perahu, turun ke pasir putih yang hangat. Udara asin langsung menyergap paru-paruku, membawa aroma laut dan vegetasi tropis yang sudah begitu lama kurindukan. Di sini, tidak ada lagi dengung pendingin ruangan, hanya suara debur ombak yang memecah di pantai dan siulan angin di antara pepohonan kelapa. Aku tidak lagi mengenakan seragam pelayan yang kaku ataupun pakaian taktis yang fungsional. Hanya sebuah kaos katun sederhana dan celana panjang kain yang nyaman. Aku menatap lautan lepas yang membentang biru kehijauan di hadapanku, tanpa batas, tanpa akhir. Matahari tropis yang hangat menyentuh kulitku, seolah menyambutku pulang. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, beban tak kasat mata yang menekan pundakku terasa terangkat. Luka itu mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang, tapi di sini, di bawah langit yang begitu luas ini, aku akhirnya bisa bernapas. Dan di bibirku, sebuah senyum tipis terukir. Bukan senyum palsu untuk menenangkan majikan, bukan senyum sinis seorang agen. Ini adalah senyumku, tulus dan bebas. Pada akhirnya, Anjani menolak semua tawaran kemewahan dan kekuasaan. Ia hanya meminta satu hal yang tak ternilai harganya, kebebasan untuk pulang. Kisah ini mengingatkan kita bahwa topeng yang kita kenakan untuk bertahan hidup bisa menjadi penjara. Dan terkadang, kekuatan terbesar datang bukan dari melawan, tapi dari keberanian untuk melepaskan segalanya dan menjadi diri kita sendiri seutuhnya. Cerita ini adalah fiksi, namun dirangkai serealistis mungkin agar pesannya bisa sampai ke hati kita semua. Saya ucapkan terima kasih yang tulus karena Anda telah setia menyimak sampai akhir. Pelajaran apa yang paling Anda rasakan dari perjalanan Anjani? Bagikan di kolom komentar. Ya, jangan lupa juga untuk like dan subscribe agar channel ini bisa terus menyajikan kisah-kisah yang menyentuh dan penuh makna. Sampai jumpa.